Salam pinggir lapangan. Kali ini kita bertemu dengan Muhammad Zain Al-Hadad, legenda Niak Mitra Surabaya. Niak Mitra juara pertama kompetisi Galatama tahun 1980-1982. Saya sudah berada di tim Niak Mitra itu. Fotonya masih ada, medalinya saya juga dapat. Akhirnya tahun 82-83 Niak Mitra ikut kompetisi lagi. Kebetulan waktu itu Indonesia membuka keran pemain asing. Nah, akhirnya di kompetisi 82-83 itu Niak Mitra mengambil dua pemain dari Singapura, yaitu Fandi Ahmad dan David Lee. Nah, karena mungkin Agustinus Wenas tahu untuk mempertahankan juara itu tidak mudah, maka Niak Mitra ambil dua pemain asing itu tadi. Akhirnya di 82-83 Niak Mitra juara kembali. Saya berada di dalam tim itu walaupun masih sangat muda. Nah, akhirnya tahun 84 keran pemain asing ditutup. Akhirnya dua pemain asing ini pulang. Nah, 84 itu kalau nggak salah Niak Mitra perombakan. Pemain-pemain banyak yang pindah. Rudi Kelcos pindah, Joko Malis pindah, Yudi Suryata pindah ke Yanita. Akhirnya Niak Mitra memunculkan pemain-pemain muda. 84-85 itu saya ditunjuk menjadi kapten kesebelasan. Nah, 85 itu memang banyak anak-anak muda. Pemain-pemain inti-intinya sudah pada pergi, ditawarin klub lain, mereka pergi. Akhirnya 85 saya naik jadi kapten. Muncul pemain-pemain muda, ada Jaya Hartono, ada Hanafing, ada Jamrawi. Nah, tahu Niak Mitra ini perubahan dari bintang-bintang tim nasional semua menjadi anak muda-muda, tentu prestasinya tidak bisa langsung juara. Tapi di kompetisi 85-86 waktu itu lumayan. Nah, 85-86 ya. 87 saya membawa Niak Mitra menjadi juara Galatama tahun 87. Nah, dengan materi-materi muda tadi. 87. Akhirnya 88 89 Niak Mitra runner up. Yang dikenal waktu itu juara tanpa mahkota. Mungkin pernah dengar ya. Jadi boleh dibilang 4 kali lah Niak Mitra juara. Karena ini kan juara cuma tanpa mahkota. Karena ada sesuatu hal. Nah, itu sekilas perjalanan saya di Niak Mitra. Nah, Niak Mitra juara itu bukan cuma di Galatama aja. Beberapa kali menjuarai turnamen. Contoh, saya ikut 2 kali Niak Mitra menjadi juara Tugu Muda Cup di Semarang. Pertama tahun 81. Mungkin fotonya masih ada. Yang kedua, saya kaptennya. Tahun 87 Niak Mitra ikut Tugu Muda Cup dan juara. Yang berkesan saat itu adalah finalnya melawan tim tuan rumah PSIS Semarang, di mana penonton sampai beludak sampai di bawah center ban. Niak Mitra waktu itu juara Tugu Muda Cup. Saya sebagai kapten waktu itu dan saya sebagai top skor saat itu. Kalau nggak salah dengan 5 gol. Selain itu yang saya ingat ya, kita juga pernah juara di Surabaya Cup kalau nggak salah. Surabaya Cup, cuma lupa saya waktu itu. Dan kebetulan saya waktu itu top skor juga. Artinya saya sangat berkesan di Niak Mitra ini. Tawaran-tawaran pada saat itu banyak datang ke saya. Karena apa? Saat itu memang Niak Mitra juara. Saya kebetulan kaptennya, saya juga termasuk top skornya, saya juga pernah di tim nasional. Semua tawaran itu saya tolak. Sehingga karir saya mungkin belum ada yang nyamain di Indonesia ini. Bagaimana? Klubnya profesionalnya belum lahir, saya sudah main di amatirnya. Sampai lahir klub profesional itu sampai juara,
sampai tertimpa kasus, sampai perombakan anak muda-muda, sampai juara lagi, saya berada di klub itu. Bukan ini mau membanggakan diri, cuman ini yang saya alami gitu loh. Mungkin bisa dicontoh oleh pemain yang lain. Nah, itu seorang pemain itu bisa bagus kalau dia satu, dia punya motivasi tinggi, dia punya tanggung jawab tinggi, dia punya disiplin, dan dia punya fanatis kepada klub yang dibelanya. Dan tentunya dia harus fanatis dan cinta kepada negara yang dibelanya. Kalau itu sudah ditanamkan oleh pemain-pemain sekarang, insya Allah saya akan jamin akan lahir pemain-pemain handal di tim nasional kita itu. Apa keistimewaan Niak Mitra yang membuat Mama nggak mau pindah ke klub lain, Mak? Padahal Pertama, namanya kan saat itu sedang di puncak ya, Mak. Ya, pertama, satu, Niak Mitra berada di kota Surabaya. Saya kebetulan orang Surabaya, maka otomatis saya pingin bela saya punya kota ini. Nah, selain itu memang Niak Mitra ini semua orang tahu adalah klub profesional yang hebat. Karena apa? Karena beberapa kali juara. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Niak Mitra ini salah satu klub profesional yang dulunya dinamakan Galatama terbaik. Karena apa? Mereka punya lapangan latihan sendiri di Panjang Jiwo. Mereka punya mes yang sangat memadai. Bahkan di belakang mes itu ada lapangan bola walaupun mini. Yang ketiga, mereka ditangani oleh manajemen yang profesional. Nah, sehingga saya merasa betah, tapi yang utama adalah itu kota aku kok, kota Surabaya kok. Saya orang Surabaya asli kok, kenapa saya harus membela klub-klub lain? Saat itu masa puncak saya, jaya-jaya saya banyak yang nawarin. Mau digedei gajian, iya, tapi saya tolak. Alasannya apa? Saya lebih cinta membela klub kelahiran saya, kota Surabaya. Makanya mungkin saya adalah anak satu-satunya Surabaya yang memang bermain di klub Niak Mitra itu dari awal sampai akhir gitu. Nah, itu perjalanan saya di Niak Mitra. Setelah itu jadi top skor, Mak ya? Ya, saya sering top skor, cuma lupa Piala Gubernur, Piala Tugu Muda Cup, Piala Persibaya, Piala Surabaya. Ada beberapa top skor tapi saya sudah lupa karena tidak saya catat. Di Galatama top skor? Galatama tahun 87 kalau nggak salah. Top skor ya? Ya, kalau nggak salah tahun 87 itu. Nah, terus saya dipanggil ke tim nasional Indonesia. Saat itu klub tim nasional Indonesia itu namanya Galatama Selection. Apa itu? Pemain tim nasional yang diambil dari pemain Galatama. Dulu itu ada Galatama, ada Perserikatan. Bedanya apa Galatama dan Perserikatan? Galatama adalah Pak Akub Zainal bilang dulu universitasnya sepak bola. Karena apa? Karena dihuni oleh pemain-pemain hebat di Indonesia. Ya tentu dong, karena apa? Pemain-pemain yang hebat, yang bagus di Indonesia pasti larinya ke Galatama. Karena Galatama waktu itu profesional, walaupun sebetulnya semi profesional. Ada lagi yang namanya Perserikatan. Contoh waktu itu tahun 82 sampai 87 kalau nggak salah Persibaya itu masih Perserikatan. Makanya kita dulu sering menang sama Persibaya gitu ya. Karena memang Galatama saat itu liga yang tertinggi di Indonesia. Akhirnya kalau nggak salah tahun 94 digabung. Sudah nggak ada lagi Galatama, nggak ada lagi Perserikatan. Menjadi kompetisi liga. Nah, saya sempat bermain di PSSI Galatama Selection. Artinya pemain-pemainnya itu sendiri dari pemain Galatama. Yang saya ingat waktu itu saya di tim nasional itu Galatama itu main di Kings Cup di Thailand, di Bangkok. Bersama Hedi Kiswanto, Ruli Neri, Ricky Yakob, Edi Harto, Herman Syah, Yusuf Baktiar.
Itu yang saya ingat ya, itu. Bahkan Galatama Selection ini atau tim nasional PSSI ini pernah bagus menurut saya. Walaupun waktu itu adalah juara 4 di Kings Cup Thailand. Karena saat itu yang ikut adalah, saya masih ingat, ada tim Austria, ada tim Soviet, ada tim Korea, ada tim Thailand dan lain-lain. Nah, saat itu Indonesia berada di 4 besar. Itu saya anggap cukup berprestasi. Tuh. Pengalaman berkesan di tim nasional di mana? Kalau pengalaman di tim nasional ya, yang saya masih ingat sekarang itu mungkin waktu lawan Oman ya. Bagaimana tidak, saat itu Indonesia bermain lawan Oman, ya, Oman Arab itu. Nah, saat itu Indonesia butuh menang gitu loh, untuk bisa menembus ke babak selanjutnya. Nah, saat itu saya main sebagai striker. Dan ini sambil bercanda ya. Waktu itu pengurusnya mungkin masih ada Andi Darussalam, saya ingat. Mak, ini kan lawannya ini Arab ini, Mbak. Ayo kamu ngomong dong, bilang mereka jangan ngotot. Itu dia bilang mereka jangan ngotot, sambil bercanda gitu. Oh beres, nanti saya omong gitu. Nah, kebetulan kita ketemu waktu itu sama pemain Oman ini. Akhirnya saya ngomong, walaupun saya saat itu tidak mengerti bahasa Arab, ngertinya paling ahlan wa sahlan, yakul, gitu. Tapi saya memberanikan diri, saya ngomong gitu loh, ya, ngomong gini-gini. Nah, mungkin itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman. Nah, akhirnya kita main lawan Oman. Oman termasuk kuat. Akhirnya Indonesia menang 3-0 lawan Oman. Dan saya mencetak 2 gol. Masih inget event apa ya, Mak ya? Kings Cup Galatama tahun 87. Kebetulan clippingnya itu ada, saya dikirim. Jadi kalau mau ditanya, itu yang paling berkesan. Kenapa kalau harus berkesan? Karena satu, saat itu Indonesia butuh kemenangan. Akhirnya alhamdulillah berkat kerjasama semua tim, pengurus, manajer, pelatih dan semuanya, akhirnya kita menang 3-0 dan saya cetak 2 gol. Nah, setelah itu saya masih ingat pertandingan berikutnya kita lawan Cina, RRC. Cina kita pukul 3-1 dan saya cetak 1 gol. Itu juga berkesan. Buat saya itu yang kedua setelah Oman. Kenapa? Karena saat itu saya oleh Danur Windo dipasang di kiri luar. Jadi saya alhamdulillah punya 3 posisi. Makanya saya kalau ngelatih saya bilang pemain saya tidak boleh cuma bisa 1 posisi, minimal 2 posisi. Saya bisa 3 posisi saat itu. Saya main di striker, main di sayap, main di gelandang. Akhirnya saya dipasang di kiri luar lawan Cina. Akhirnya kita menang 3-1 lawan Cina dan saya cetak 1 gol. Itu juga termasuk berkesan buat saya. Di Kings Cup 87 akhirnya Indonesia nomor 4. semifinal ya? Iya, 87 atau 88 salah. 88 kayaknya, 88. Kebetulan clippingnya ada, saya dikirim teman-teman. Juga Kompas waktu itu saya dapat, ada. Jadi itu termasuk yang berkesan. Berkesan yang terakhir apa? Tentu lawan Arsenal. Nah, lawan Arsenal saya saat itu masih muda. Ikut main ya? Ikut main saya di Tambak Sari. Walaupun saya main tidak lama, tapi saya berada di tim Niak Mitra juara 1, juara 2 dan juara 3. Hanya bedanya tahun-tahun yang 80, 82 itu saya masih muda, jadi belum inti betul lah. Tapi di 85 saya naik jadi kapten, terus saya inti sampai Niak Mitra juara tahun 87 dan juara tak bermahkota tahun 88. Nah, saya lupa yang juara-juara yang lain, di Tugu Muda lah, di Gubernur Cup Jawa Tengah lah, di Piala apalagi ini kita sering juara. Cuman karena saat itu tidak ada yang mencatat, jadi banyak yang tidak tahu gitu. Tapi nama Mama terlewatkan ketika Indonesia di Asian Games 86 dan SEA Games 87. Iya, betul. Saya tidak ikut SEA Games 87 saat itu karena saya cedera. Dipanggil Ya. padahal, Mak ya. Saya waktu itu tidak ikut di SEA Games, saya cedera. Jadi Tapi sempat dapat panggilan Mak, awal. saya lupa itu ya. Yang saya ingat saya main di Galatama Selection. Saya main di Piala Kemerdekaan. Saya main di Pra Piala Asia. Kebetulan itu foto-foto ada itu. Pra Piala Asia.
saya main di Pra Piala Dunia. Saat itu saya menjadi pemain tamu di Pra Piala Dunia. Terus Pra Piala Dunia yang 86 yang pelatihnya Basiska, Basri, Kadir, 89 Iswadi. 89 Kalau nggak salah itu antara 86 Yang- apa 89 antara itu. yang TC-nya di Eropa Mak ya. Tapi Mama Enggak, saya nggak ikut waktu itu. Oh. Ya, itu yang saya ingat. Jadi Piala Asia saya ingat, Piala Kemerdekaan saya ingat, Pra Piala Asia saya ingat. Terus Kings Cup ini yang saya sering karena sudah 3-4 kali kalau nggak salah itu. Itu yang saya ingat ya, yang lain-lain saya nggak ingat. Nah, terus tentu waktu lawan Arsenal itu ya cukup membanggakan buat saya karena saya bisa bermain dengan pemain-pemain bintang dunia saat itu. Kalau nggak salah kipernya Pat Jennings. Pat Jennings Itu ada fotonya itu. Dan itu satu kelebihan juga buat Niak Mitra. Kenapa? Semua tim yang beruji coba lawan Arsenal dibabat habis sama Arsenal. Kalau nggak salah Persija Medan, tim nasional kalau nggak salah. Tapi lawan Niak Mitra saat itu Arsenal kalah 2-0. Nah, kenapa? Karena mainnya waktu itu di siang bolong. Kalau nggak salah jam 2. Mereka kepanasan. Mungkin juga mereka kecapean. Akhirnya kita kalahkan dengan 2-0.